Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dengan saya Romo Arif dalam Tegur Sapa pada hari Kamis 18 Juni 2020. Pada hari ini dalam Injil Matius bab 6 ayat 7-15, Tuhan Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada seorang yang datang dan menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana dia berdoa selama ini. "Romo, bagaimana berdoa yang baik dan benar? Sebab saya merasa seringkali dalam doa-doa saya, Tuhan tidak mendengarkan permohonan saya. Tuhan tidak menjawab doa-doa saya." Pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa yang baik dan benar. Dalam doa Bapa kami yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan juga kepada kita pada zaman sekarang ini, kita mendengar sebuah doa yang memiliki kedalaman relasi antara Yesus dengan Bapanya. Yesus mau mengajak kita untuk masuk dalam relasi itu. Karena itu dia mewariskan sebuah doa yang singkat namun padat maknanya. Di dalam doa itu yang menjadi bagian dari khotbah di bukit dan pengajaran Yesus kepada para murid, Yesus mengajarkan bagaimana kita masuk dalam relasi dengan Allah. Bahwa dalam doa kita yang pertama, kita mau memperbarui relasi kita dengan Allah, di mana kita diajak supaya kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Dan di dalam doa ini, di bagian awal kita diajak untuk memuji dan memuliakan Dia. Itulah hal pertama yang hendaknya kita wujudkan dalam doa kita. Kita diajak untuk memuliakan Dia dan juga melaksanakan kehendak-Nya, mengagungkan kerajaan-Nya, memuliakan nama-Nya. Itulah tugas kita sebagai umat beriman. Maka yang berikut, kita hendaknya juga menyadari bahwa dalam doa ini kita mampu melihat sebuah permohonan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita meminta apa yang menjadi keinginan kita, bukan menjadi yang kebutuhan dasar kita. Bahwa Yesus mengajak kita untuk mengalami semangat kesederhanaan, mengalami bahwa segala yang Allah berikan cukup bagi kita. Hal yang berikut, bahwa dalam doa Bapa kami ini
kita diajak untuk memiliki sikap pengampunan sebagaimana Bapa senantiasa mengampuni kesalahan kita. Bapa yang mau membuka tangannya bagi kita orang berdosa ini. Maka di dalam sikap pengampunan ini kita diajak untuk menjadi perpanjangan tangan Bapa, untuk juga mau terbuka hati, untuk mau mengakui kesalahan kita sehingga memperbarui relasi kita dengan sesama. Dan juga kita mohon bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan dari perlindungan dari yang jahat. Kita diajak untuk melawan segala tindakan-tindakan yang berasal dari si jahat yang hendak menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita seringkali tidak menghayati doa Bapa kami dengan baik. Ternyata di dalam doa ini kita menemukan apa yang menjadi kedalaman relasi dengan Bapa. Karena Bapa akan menyediakan yang terbaik bagi kita, yang menjadi sumber keselamatan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.